Hai teman-teman, selamat datang di ruang SGD. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang fisiologi hormon insulin. Oke, pertama kita akan bahas tentang organ yang menghasilkan insulin. Di mana organ yang menghasilkan insulin itu adalah pankreas. Nah, pankreas ini terdiri dari dua bagian. Ada bagian eksokrin dan ada bagian endokrin. Nah, bagian eksokrin itu akan mensekresikan larutan alkali dan juga enzim-enzim pencernaan, di mana larutan dan enzim ini akan dikeluarkan melalui ductus pankreatikus, kemudian akan dikeluarkan ke lumen pencernaan. Nah, untuk bagian endokrin itu akan menghasilkan hormon-hormon, ada hormon insulin dan ada hormon glukagon. Nah, untuk hormon ini dia tidak dikeluarkan ke saluran cerna tetapi akan disekresikan ke pembuluh darah. Nah, dari pulau Langerhans atau bagian endokrin pankreas ini itu terdiri dari beberapa sel. Ada sel beta yang akan menghasilkan insulin, kemudian sel alfa yang menghasilkan glukagon, dan sel delta yang menghasilkan somatostatin, dan ada kapiler serta serabut-serabut saraf. Kemudian, bagaimana sekresi dari insulin? Kita bisa lihat dari gambar berikut ini. Jadi, insulin itu akan disekresikan ketika glukosa darah itu tinggi. Ketika glukosa darah tinggi, maka yang terjadi adalah glukosa akan memasuki sel beta pankreas dengan cara difusi terfasilitasi melalui glukosa transporter 2. Nah, ketika glukosa ini masuk ke dalam sel beta pankreas, maka yang terjadi adalah dia akan difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini akan mengalami oksidasi dan hasilnya adalah ATP. ATP ini akan berikatan dengan saluran K+ yang pakai ATP, sehingga saluran K+ ini akan tertutup. Nah, ketika dia tertutup, maka K+ yang berada di dalam sel itu tidak bisa keluar, sehingga yang terjadi adalah peningkatan K+ di dalam sel. Jadi, seperti yang kita tahu, ketika terjadi peningkatan K+ di dalam sel, maka akan terjadi depolarisasi membran. Saluran dari Ca2+ itu akan terbuka, sehingga Ca2+ dari luar sel akan masuk ke dalam sel, dan Ca2+ ini yang akan memicu eksositosis dari vesikel-vesikel insulin, sehingga insulin akan disekresikan. Nah, singkatnya, ketika glukosa itu meningkat, maka sekresi insulin juga akan meningkat. Nah, insulin ini yang akan menyebabkan glukosa itu masuk ke dalam sel. Nah, ketika glukosa masuk ke dalam sel, maka glukosa darah akan turun. Nah, ketika glukosa darah turun, maka yang terjadi adalah terhambatnya sekresi dari insulin. Jadi dia akan berjalan searah. Ketika glukosa meningkat, sekresi insulin meningkat, tapi ketika glukosa darah turun, maka sekresi insulin juga akan turun. Nah, perlu kita ketahui pada obat-obat sulfonit urea, obat diabetes mellitus, itu kerjanya adalah dengan memblok kanal K+, sehingga si kanal K+ ini akan tertutup dan menyebabkan peningkatan K+ seperti yang kita bahas tadi. Maka Ca2+ bisa masuk, dan Ca2+ ini akan memicu terjadinya eksositosis dari insulin, dan insulin akan lebih banyak disekresikan pada orang-orang DM. Nah, kemudian kita akan bahas tentang efek insulin pada metabolisme nutrien di dalam sel. Nah, kita lihat di gambar berikut ini. Jadi, insulin itu kerjanya dia akan berikatan dengan reseptor insulin yang berada di membran sel. Nah, reseptor insulin ini terdiri dari dua subunit, ada subunit alfa dan ada subunit beta. Nah, ketika insulin itu dia berikatan dengan reseptornya, maka yang terjadi adalah glucose transporter atau protein yang dia fungsinya untuk memasukkan glukosa dari luar sel ke dalam sel, itu akan dipindahkan. Yang awalnya di intrasel, dia dipindahkan ke membran sel, sehingga glukosa dari luar bisa masuk ke dalam. Nah, kemudian pada protein itu akan terjadi peningkatan peningkatan sintesis protein. Nah, pada lemak itu juga akan terjadi peningkatan sintesis lemak. Begitu juga pada simpanan glikogen juga akan jadi peningkatan simpanan glikogen. Dan juga pada pertumbuhan dan ekspresi gen juga akan meningkat. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ketika terdapat insulin di dalam tubuh kita, maka sel-sel dalam tubuh itu akan dipicu untuk menggunakan glukosa dalam metabolismenya. Dan nutrien-nutrien yang lain seperti protein, lemak, kemudian simpanan glikogen itu akan ditingkatkan, sehingga nutrien ini bisa disimpan dan digunakan pada saat tubuh itu tidak memiliki insulin, atau pada saat antara waktu makan, di mana tidak ada asupan glukosa, sehingga insulinnya itu akan rendah. Nah, ketika insulin rendah, maka
protein-protein yang disintesis ini, lemak-lemak yang disintesis ini akan dipecah menjadi bahan bakar untuk metabolisme. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai efek insulin terhadap metabolisme karbohidrat. Nah, pertama, insulin itu meningkatkan transfer glukosa ke dalam sel otot. Yang perlu kita ketahui, otot itu tidak bergantung hanya pada glukosa saja untuk metabolisme, tapi juga pada asam lemak dan juga protein. Nah, kenapa begitu? Karena membran otot yang ketika dia istirahat itu hanya sedikit permeabel terhadap glukosa. Nah, kecuali bila si otot itu distimulasi oleh insulin. Bisa lihat grafik berikut ini, di mana kontrol itu adalah ketika sel otot itu tidak ada insulinnya. Di mana insulinnya rendah, maka glukosa intraseluler itu akan sangat terendah atau bahkan 0. Namun ketika ada stimulasi insulin, maka glukosa intraseluler itu akan sangat meningkat. Nah, ini yang terjadi pada sel-sel otot. Jadi dia harus ada insulin untuk bisa masuk ke dalam sel otot. Nah, ada dua kondisi otot itu menggunakan glukosa dalam jumlah yang besar. Yang pertama, ketika olahraga berat, dan yang kedua, ketika kita setelah makan. Nah, kenapa olahraga berat bisa menyebabkan glukosa itu digunakan dalam sel otot? Karena kontraksi otot itu akan menyebabkan glukosa transporter 4 akan berpindah ke membran sel, sehingga yang terjadi adalah glukosa bisa masuk ke dalam sel otot. Nah, kemudian setelah makan. Nah, setelah makan, itu konsentrasi glukosa itu akan sangat tinggi. Sehingga seperti yang kita bahas tadi, pankreas akan memproduksi insulin yang sangat banyak. Sehingga akan menyebabkan glukosa itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, kemudian yang kedua, terjadi peningkatan penyimpanan glikogen di otot. Nah, ketika otot itu tidak melakukan kontraksi atau tidak olahraga setelah kita makan, maka glukosa ini akan ditransport ke dalam otot dalam jumlah yang besar, di mana glukosa ini akan disimpan. Glukosa yang banyak ini akan disimpan menjadi glikogen. Efek yang ketiga adalah insulin akan meningkatkan uptake, storage, dan juga use of glucose. Proses yang terjadi yang pertama akan jadi inaktivasi dari liver fosforilase. Nah, di mana liver fosforilase ini fungsinya adalah untuk memecah glikogen menjadi glukosa, sehingga dia diinaktivasi sehingga akan mencegah agar glikogen yang disimpan ini tidak dipecah menjadi glukosa. Nah, yang kedua, akan terjadi peningkatan dari aktivitas glukokinase. Nah, di mana glukosa yang masuk ke dalam sel itu akan terfosforilasi. Di mana glukosa yang terfosforilasi itu tidak dapat difusi ke membran sel. Nah, yang ketiga, akan terjadi peningkatan dari glikogen sintase. Nah, yang terjadi adalah peningkatan dari perubahan monosakarida menjadi glikogen. Nah, hasil akhir dari proses tersebut adalah akan terjadi peningkatan dari jumlah glikogen di dalam liver. Nah, yang perlu kita ketahui adalah insulin itu tidak berpengaruh terhadap uptake dan usage pada otak, di mana sebagian besar dari sel-sel otak itu dia permeabel terhadap glukosa, dan dia dapat menggunakan glukosa meskipun tidak ada insulin. Atau kita bisa menyebut bahwa sel otak ini dia adalah dependent glukosa, atau sel-sel yang hanya bisa menggunakan glukosa untuk metabolismenya dan tidak dapat menggunakan nutrien yang lain seperti protein ataupun lemak untuk metabolisme di sel otak. Nah, maka yang terjadi adalah kadar glukosa darah itu akan selalu dipertahankan di atas dari critical levelnya. Nah, di mana ketika kadar glukosa darah itu sangat rendah atau berada dalam range 20-50 mg per 100 ml, maka akan muncul gejala-gejala shock hipoglikemik, seperti penurunan kesadaran, kejang, kemudian koma, ataupun shock. Nah, namun sebelum muncul gejala shock hipoglikemik ini, tubuh akan berusaha untuk memaintain kadar glukosa darah pada kondisi tidak ada asupan. Caranya adalah, yang pertama, jaringan yang dia tidak dependen terhadap glukosa atau jaringan-jaringan yang selain jaringan otak, ini akan diubah metabolismenya, di mana selnya akan membakar asam lemak sehingga glukosa ini bisa dicadangkan untuk metabolisme di otak. Nah, kemudian pada otak, ini juga akan memulai untuk menggunakan badan keton untuk metabolismenya. Jadi selain glukosa, sel otak itu bisa menggunakan badan keton atau senyawa-senyawa keton untuk metabolismenya. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang efek insulin terhadap metabolisme lemak.
Nah, jadi insulin ini akan meningkatkan sintesis dan simpanan lemak. Seperti yang kita bahas tadi, insulin itu akan membuat metabolisme dalam tubuh itu selalu menggunakan glukosa, sehingga bahan-bahan lain ini akan disimpan, termasuk lemak. Nah, bagaimana cara insulin untuk meningkatkan dari simpanan lemak? Jadi yang pertama, dia akan meningkatkan transport glukosa ke dalam sel-sel hepar. Nah, ketika glukosa darah itu tinggi, maka glukosa ini akan banyak dimasukkan ke dalam hepar. Di mana di hepar ini, glukosa akan diubah menjadi asetil-CoA yang merupakan substrat awal asam lemak ini akan dibentuk. Nah, ketika asetil-CoA ini meningkat, maka akan jadi peningkatan dari asetil-CoA karboksilase. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kelebihan ion sitrat. Akibat banyaknya siklus asam sitrat ketika glukosa ini digunakan untuk energi. Nah, ion sitrat ini dia yang meningkatkan dari asetil-CoA karboksilase, di mana enzim ini yang fungsinya untuk mengkarboksilasi asetil-CoA menjadi asam lemak. Nah, ketika sudah terbentuk asam lemak, maka yang terjadi adalah insulin akan mengaktifasi lipase. Nah, ketika asam lemak dibentuk, maka dia akan diubah menjadi trigliserid. Nah, trigliserid ini akan dibawa di dalam pembuluh darah oleh lipoprotein. Nah, insulin akan mengaktifasi lipase untuk memecah trigliserid menjadi asam lemak. Kenapa? Karena agar dia mudah masuk ke dalam kelenjar lemak atau kelenjar adiposa. Nah, ketika asam lemak ini sudah masuk ke dalam kelenjar adiposa, dia akan diubah lagi menjadi trigliserid dan akan disimpan di kelenjar adiposa sebagai trigliserid. Kemudian bagaimana ketika terjadi defisiensi insulin? Nah, ketika terjadi defisiensi insulin, maka penggunaan lemak untuk energi itu akan sangat meningkat. Jadi ketika tidak ada insulin, akan jadi pemecahan lemak, penggunaan lemak untuk energi. Sehingga pada kondisi seseorang itu mengalami diabetes mellitus, di mana insulinnya itu hampir nol, maka akan jadi pemecahan lemak yang sangat ekstrim. Makanya bisa kita lihat bahwa orang-orang yang diabetes mellitus itu akan sangat kurus karena simpanan lemaknya itu banyak dipecah menjadi energi. Nah, jadi defisiensi insulin ini akan menyebabkan lipolisis dari simpanan lemak dan dia akan meriliskan banyak asam lemak. Kita bisa lihat dari gambar berikut ini. Ini adalah kontrolnya ketika ada sekresi insulin, dan ini ketika tidak ada sekresi insulin, di mana free fatty acid itu akan sangat meningkat di sini. Nah, ketika glukosa darah ini meningkatnya pelan-pelan, tapi asam lemak ini dia akan meningkat sangat cepat. Nah, kemudian efek dari defisiensi insulin itu akan menyebabkan tadi asam lemak dan trigliserid di dalam darah ini akan meningkat jumlahnya, bahkan 3 kali lipat dari normalnya. Nah, yang terjadi apa? Maka akan jadi peningkatan dari lipid dan kolesterol di pembuluh darah. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya aterosklerosis pada orang-orang yang mengalami diabetes berat. Nah, kondisi aterosklerosis ini adalah salah satu komplikasi diabetes mellitus yang bisa menyebabkan sumbatan pada vaskuler. Nah, kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang efek insulin pada protein dan juga pertumbuhan. Nah, insulin pada sintesis protein dia akan meningkatkan. Kemudian pada pemecahan protein itu akan dihambat. Nah, pada pertumbuhan dia juga akan ditingkatkan. Nah, bagaimana jika insulin ini tidak ada? Maka yang terjadi adalah katabolisme dari protein ini akan meningkat. Kemudian sintesis protein akan dihentikan, maka yang terjadi asam amino dalam darah ini akan sangat meningkat. Nah, konsentrasi asam amino yang meningkat ini nantinya akan digunakan untuk energi atau sebagai substrat untuk gluconeogenesis. Nah, namun di sini akan terjadi protein wasting, terutama pada orang-orang yang diabetes mellitus berat. Nah, protein wasting ini akan menyebabkan orang tersebut sangat lemah karena simpanan-simpanan protein di ototnya itu akan sangat berkurang dan akan pada kondisi yang lanjut dia akan menyebabkan kegagalan fungsi dari beberapa organ karena kita tahu organ itu dia sangat membutuhkan protein. Bahkan dia terdiri dari komponen protein yang sangat banyak. Sehingga ketika protein ini dipecah terus-menerus dan simpanannya itu dihentikan, maka yang terjadi adalah kegagalan fungsi dari beberapa organ. Dan ini yang biasanya sering menyebabkan terjadinya kematian pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, hubungannya dengan growth hormone bagaimana? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi growth hormone maupun insulin
itu keduanya secara sinergis itu menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Dan di sini growth hormone itu ketika dia bekerja sendiri itu akan jadi pertumbuhan yang sangat minim. Begitu juga pada insulin, ketika dia bekerja sendiri dia akan menyebabkan pertumbuhan yang sangat minim. Tetapi ketika dia bersinergi, maka yang terjadi adalah terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan di sini. Oke, jadi kesimpulan dari video kali ini, insulin itu adalah fungsinya untuk meningkatkan penggunaan karbohidrat. Jadi di sini penggunaan karbohidrat untuk metabolisme itu sangat ditingkatkan pada saat ada insulin. Tetapi penggunaan nutrien yang lain seperti lemak dan protein itu akan ditekan. Nah, kebalikannya ketika tidak ada insulin, maka penggunaan lemak dan protein ini akan meningkat. Nah, sinyal yang mengontrol dari switching antara ada insulin dan tidak ada insulin ini adalah konsentrasi dari glukosa darah, di mana tadi sekresi insulin itu terjadi ketika glukosa darah ini tinggi. Nah, ketika glukosa darah turun, maka sekresi insulin juga akan turun. Oke, nah ini ketika glukosa darah meningkat, maka sekresi insulin juga akan meningkat. Nah, sekian video kali ini. Thank you for watching.